Tulis sebuah kisah. Kisah ini adalah tentang ayahku. Kisah nyanyian seorang guru untuk ayahku yang aku banggakan. Kulibat senyummu masih seperti dulu menyambut pulangku, walau senyum tawar tak semanis dulu-dulu. Ramah lirikan matamu menyilau manja, mengerling mencari menatap lesu langkah wajahku. Selalu kujabat kucium tangan kasarmu, walaupun telah berubah kerut di wajah tuamu. Namun aku mau kau tahu, yang aku amat teramat sayang padamu seperti dulu sampai sekarang. Ayah. Cerita ini dimulai pada sebuah sekolah yang bernama Sekolah Pendidikan Guru SPG tahun 1974 sampai dengan tahun 1977. Menjadi guru merupakan impian semua anak muda pada saat itu. Maka pada saat itu lahirlah Sekolah Pendidikan Guru atau yang biasa disebut SPG di sebuah kota kecil yang bernama Bima. Semua anak muda yang haus akan pengalaman serta ilmu pengetahuan agar dapat menjadikannya orang yang bermartabat bagi dirinya juga keluarga. Tak semua orang mempunyai kesempatan itu. Hanya sebagian kecil anak muda yang bisa masuk ke Sekolah Pendidikan Guru atau SPG itu. Ya, Sekolah Pendidikan Guru atau yang biasa disebut SPG. Banyak orang menganggap ketika bisa masuk Sekolah Pendidikan Guru merupakan hal yang hebat dan menakjubkan. Meskipun menjadi guru bukan pilihan profesi yang menjadikan anak muda itu menjadi orang yang kaya raya. Guru merupakan profesi yang mulia dan dibanggakan setiap orang tua pada saat itu. Menyekolahkan anak adalah sebuah pilihan orang tua agar jerih payahnya dan keringatnya terbayarkan melihat anaknya dapat menjadi seorang abdi negara atau guru. Anak muda itu bernama Arifin Haji Muhammad, seorang joki cilik penunggang kuda pacuan yang bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Ia adalah seorang anak dari keluarga Bimawera yang tinggal di sebuah desa yang bernama Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Arifin merupakan anak muda yang cukup beruntung di kampungnya. Di antara teman-temannya sesama joki cilik atau penunggang kuda pacuan, karena teman-temannya hampir tidak ada yang sekolah, sibuk dengan hobi ketangkasan dan kepuasan. Ketika memenangkan kejuaraan kuda pacuan di setiap arena, membawa bendera kemenangan adalah kebanggaan tertinggi bagi para joki cilik. Walaupun harus bertarung dengan bahaya, ia mempunyai orang tua yang bercukupan dalam ekonomi, karena semua profesi dilakoni mulai dari pekerjaan petani dan pedagang. Orang tuanya merupakan seorang pemilik kuda di kawasan Wera Bima. Konon, kakek dan buyutnya seorang perawat kuda kesultanan di tanah Wera. Arifin merupakan anak kedua laki-laki dari dua bersaudara. Kakak pertama laki-lakinya telah mendahulunya sejak kecil karena digigit ular di sawah. Jadilah Arifin menjadi anak tunggal satu-satunya, menjadi anak harapan dan kebanggaan kedua orang tuanya. Arifin merupakan anak yang pemberani dan tangkas dalam memacu kudanya. Karena sejak SD sampai SMP, orang tuanya selalu mengikutkan Arifin kecil di setiap kejuaraan pacuan kuda. Aktivitas sekolahnya di masa kecilnya sangat kurang, dikarenakan dengan kegiatan pacuan kuda. Di sekolah ia sangat menyukai pelajaran menggambar dan menulis indah, karena ia cukup menguasai bidang itu. Ia seorang anak muda yang memiliki bakat dan jiwa seni,
sehingga guru-guru di sekolah sangat menyukai bakat dan minatnya. Salah satu kelebihannya juga dalam bidang seni musik tradisional Bima, Gambo, sebuah alat musik tradisional masyarakat Bima yang dipetik. Ia bercita-cita menjadi guru karena ia begitu ingin mengajar dengan hati nurani dan demi membahagiakan kedua orang tua yang telah menggadang-gadang dirinya sebagai calon guru, sekaligus tidak ingin profesi joki cilik sebagai tumpuan hidupnya. Arifin bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Dia harus rela meninggalkan hobinya menjadi seorang joki cilik demi masa depannya. Sebuah kebanggaan bagi anak kampung bisa masuk di sekolah pendidikan guru atau SPG. Apabila sekolah guru SPG tersebut milik pemerintah, Raba Kota Bima sebagai tempat belajar calon-calon guru, karena berisi ratusan calon guru dari setiap desa atau kampung yang ada di Bima, di mana Raba merupakan pusat sekolah pendidikan guru baik negeri maupun swasta. Untuk melanjutkan studi sekolah pendidikan guru SPG, Arifin bersiap-siap dengan segala keperluan mulai dari beras, baju, dan perlengkapan sekolah. Diantar oleh orang tuanya menggunakan sepeda ontel menuju kota Raba Bima. Ia merantau hanya untuk menggapai cita-cita dan membahagiakan orang tua. Tak terasa ia menjadi orang yang lebih dewasa untuk menyongsong masa depan. Pada usia muda seperti itu, ia harus menjadi lelaki yang lebih dewasa dalam bertindak, termasuk dalam bertingkah laku, karena ia menjandang predikat bersiswa sebagai calon guru di sekolah pendidikan guru. Ya, guru, profesi mulia yang mencetak generasi menjadi manusia yang bermanfaat untuk sebuah peradaban, sekaligus sebagai generasi penggerak masa depan. Tak menunggu lama, Arifin bergegas berangkat ke kota Raba Bima bersama ayah yang menemaninya dengan mengendarai sepeda ontel tua. Setelah siap berangkat, Arifin dan ayah meninggalkan rumah. Sebelum meninggalkan rumah, terdengar suara ibu sedang menangis karena kepergian Arifin. Ia dan ibu sangatlah dekat karena anak satu-satunya. Bahkan ia lebih dekat dengan sang ibu daripada sang ayah, karena ibu sangat perhatian dengannya. Ibu selalu memberikan nasihat secara halus dan mendamaikan hati, karena hanya ibu yang bisa tempat mengungkapkan rasanya pada saat dia jatuh dan terluka di setiap kejuaraan pacuan kuda. Hanya ibu yang selalu merawat luka-lukanya dan memberikan kasih sayang yang tulus. Sang ibu telah memberikan pelajaran hidup yang berharga bagi dirinya, sehingga ia lebih nyaman bersama ibu daripada bersama ayahnya. Tak lama kemudian, ia berpamitan dengan ibu untuk menuntut ilmu di Raba Bima. Arifin pergi bersama kesedihan dan kebahagiaan menyeliputi kepergiannya ke kota. Sebuah perjalanan panjang akan dilewati. Lembah matahari telah siap menunggu pada masa depan. Entah ia akan berhasil atau tidak dalam melanjutkan studinya di sekolah pendidikan guru SPG. Sang ibu di kampung halamannya selalu mendoakan yang terbaik bagi dirinya dan profesi guru yang ditempuh. Tangisan ibu menjadi penyemangat dalam hidupnya. Sekarang Arifin menjadi anak yang lebih bebas untuk memilih jalan dan masa depannya sendiri. Dia adalah Arifin, seorang anak kampung yang ingin menuntut ilmu demi keluarganya, dan harapan pribadinya untuk mau berubah karena profesi joki cilik kuda pacuan tidak akan menjamin kehidupan masa depannya. Banyak teman-teman joki cilik yang tidak bersekolah, yang pada akhirnya
Profesi joki cilik kuda ada masanya. Keinginan Arifin sebelum masuk sekolah pendidikan guru, dia ingin kedua orang tuanya bangga memiliki putra seorang guru. Cukup kedua orang tuanya menjadi seorang petani dan pedagang yang acap kali hasilnya tidak menentu. Arifin memang anak kampungnya agak kuper dan tidak modis seperti anak dari kota pada umumnya. Bajunya lusuh dan kumuh, sepatu yang dipakai sangat jatuh. Dia anak muda yang tidak gaul seperti anak lain. Dia hanya tahu tentang cemeti kudanya, arena pacuan kuda dan kuda kesayangannya. Namun keinginannya untuk belajar tidak kalah dengan mereka. Walaupun dia tidak pintar, tapi akan selalu bersemangat dalam belajar dan bekerja keras meraih mimpi. Arifin bercita-cita ingin menjadi seorang guru yang memilih jalannya untuk mendidik anak bangsa dengan caranya sendiri. Baginya menjadi guru merupakan tanggung jawab moral kepada masyarakat, karena guru bukan hanya sebagai kebanggaan atau simbol semata. Menjadi guru adalah panggilan jiwa. Mendidik anak bangsa menjadi generasi penerus bangsa, itulah cita-cita dan mimpi seorang anak muda yang bernama Arifin. Ya, Arifin muda, Arifin seorang joki cilik, bercita-cita menjadi seorang guru. Siang itu, entah mengapa cuaca sangat panas. Terik matahari membuat kepala terasa mendidih. Keadaan siang menimbulkan rasa lelahnya. Ayahnya mengayuh sepeda ontel bersama anaknya ke kota Rababima. Arifin bersama ayah terus memacu sepeda ontelnya agar sampai ke garasi tempat tinggal calon sekolah pendidikan guru. Mereka tinggal berkumpul dengan teman dan sahabatnya dalam sebuah rumah yang sebenarnya lebih cenderung disebut ruang garasi mobil, yang sedemikian rupa dibuat batasannya dengan sederhana. Arifin muda sudah tidak sabar sampai ke kota. Sesekali ayahnya menyeka keringat di dahinya karena jarak kampung Desa Bre tempat tinggal Arifin muda sangat jauh dari pusat sekolah pendidikan guru. Perjalanan menuju kota Rababima paling tidak 3 jam perjalanan dari dusun Bre dengan menggunakan sepeda ontel tua milik ayahnya. Selama 3 jam itu, waktu dihabiskan dengan ngobrol bersama ayah. Sambil ngobrol sesekali sang ayah memberikan petuah-petuah hidup pada sang anak, bagaimana hidup di rantauan. Maja labo dahu di rumah, keluarga labo do di kampung poro. Malu dan takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga, dan orang-orang di kampung halaman. Kalimat petuah hidup yang sering menjadi panutan bagi para perantau orang-orang Bima ketika dia merantau ke sebuah tempat yang baru. Ya, kapan ya kita sampai ke kota Rababima? Ayah, bila anakmu nanti jadi PNS guru nanti, ayah ingin meminta apa dariku? Tanya Arifin sambil bercanda. Ayahnya pun menjawab, udah, gak usah kebanyakan ngomong, diam saja, tingkahmu kayak orang besar saja. Lihat, ayah capek mengayuh sepeda ontel. Sudah, diam. Arifin sudah menduga ayah akan cuek dan keras dengan pertanyaan itu.
Ia sangat menyebalkan apabila sedang kecapean atau banyak pikiran. Tipikal karakter orang Wera yang keras. Ia adalah seorang yang cukup temperamental karena dididik oleh lingkungan yang keras. Terkadang suka bercanda, tetapi bisa berubah menjadi sosok yang keras. Arifin cukup dekat dengan ayahnya. Yang Arifin sukai darinya adalah sifat pantang menyerah yang selalu ia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia punya keinginan yang kuat untuk selalu mengejar keinginannya sampai dapat. Seorang pekerja keras dan tak kenal lelah. Itulah pelajaran yang dipetik darinya. Hal itu menurun ke Arifin muda dalam prinsip hidupnya. Cintanya kepada ibu memang lebih tinggi, tetapi seorang ayah tak akan pernah dilupakan karena kehadiran ayah sangat penting bagi keluarga Arifin. Ia telah membimbing sejak kecil sampai tumbuh dewasa. Ia juga mengajarkan tentang arti penting perjuangan hidup, mengajarkan bagaimana harus bekerja keras dan pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Sosok ibu dan ayah membuat Arifin menjadi lebih kuat serta selalu bersemangat, walaupun terkadang mereka juga yang mematahkan harapan serta keinginan. Ya, begitulah hidup. Selalu ada konflik dalam pertentangan. Kalau tidak ada konflik, betapa sepinya hidup ini. Tak terasa sekedar engkau yang berkayu ayat sebentar lagi akan menyekat kaki di kota Rabah. Sungguh berdebar-debar hati tak sabar untuk melihat sekolah pendidikan guru dan teman-teman baru di sana. Akhirnya ia tiba di kota Rababima. Tak lama kemudian ia langsung bergegas ke garasi tempat tinggal anak-anak sekolah pendidikan guru. Nah, sudah saatnya ayah pulang, nak. Nah, jadilah anak yang membanggakan orang tuamu. Tidak perlu kamu pikirkan biaya hidup dan sekolahmu. Tangan, punggung, bahu, dan kaki ayahmu ini masih sanggup membiayamu untuk hidup. Sedih rasanya melihat kepergian ayah yang sejak kecil selalu menemaniku di arena pacuan kuda. Sesosok ayah yang keras, tetapi berhati malaikat. Untuk selamanya kuda kesayanganku, kuda kesayangan Arifin muda tidak lagi ditunggangi tuannya. Karena tuannya harus menemukan masa depannya. Tak begitu lama, Arifin masuk di sekolah pendidikan guru SPG negeri. Sekolah yang begitu mewah untuk ukuran kota. Ada juga sekolah pendidikan guru SPG swasta. Ia merasakan iklim sekolah guru yang sangat kuat sekali. Betul-betul sekolah ini mempersiapkan calon guru yang berkualitas dan siap pakai. Dalam hati Arifin muda berkata, ternyata aku tak salah melanjutkan sekolah di pendidikan guru SPG ini. Sungguh menyenangkan bisa melihat iklim sekolah yang menyenangkan dan disiplin.
ratusan calon guru meramaikan kota Raba Bima ini. Sebuah pengalaman yang tak ia sia-siakan. Inilah kesempatan untuk memperoleh sebanyak-banyaknya ilmu di sini. Demikianlah cerita tentang ayahku. Demikianlah kisah tentang seorang ayah. Tentang seorang ayah yang begitu aku banggakan. Tentang seorang ayah yang aku jadikan pahlawan bagi kehidupanku. Ia selalu hadir di setiap kehidupanku. Dari sejak aku dilahirkan di dunia ini, dari aku kecil, besar, dewasa, sampai usiaku yang mulai nampak dewasa. Seorang ayah yang selalu menjadikan aku menjadi anak yang berani menghadapi kehidupan di dunia ini, berani menghadapi kenyataan di hidup di dunia ini, bahwa sesungguhnya hidup itu harus berjuang, bahwa sesungguhnya hidup itu harus berproses, bahwa sesungguhnya hidup itu harus menjadi manusia kuat. Itulah ayah yang menjadi pahlawanku, yang memberikan aku keteladanan, yang memberikan aku kebahagiaan, yang memberikan aku kesempurnaan, yang memberikan aku masa depan, yang menjadikan tangan dan kaki dan punggungnya untukku, anakmu ini, ayah. Ayah, terima kasih atas semua. Terima kasih atas segala yang telah kau berikan kepada aku, yang selalu menjadi pelipur lara bagi kehidupanku, yang selalu menjadi pahlawan bagiku.